Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. As'alallahal azim rabbul arsil azim an yajma'ana fi firdausil a'la kama jama'ana fi hadzal nahar wa fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Firdaus al-A'la, surga yang paling tinggi bersama para anbiya, bersama dengan para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, pemirsa maka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas beberapa dari kesimpulan adab al-jahiliyah. Yang pertama kita telah membahas tentang al-khutab atau khutbah. Kemudian yang kedua kita telah membahas al-wasayah. Dan tersisa dua lagi, yaitu al-hikam dan juga al-amsal. Dan insya Allah pada kesempatan yang sangat singkat ini, insya Allah di sela-sela kesibukan di Maki, kita sempatkan untuk tetap memberikan edukasi tentang adab al-jahiliyah atau sastra di zaman jahiliyah. Sekarang kita akan masuk pada al-hikam. Al-hikam adalah jamak dari kata hikmah. Hikmah dalam bahasa Indonesia artinya bijak atau kebijaksanaan. Jadi yang dimaksud dengan adab al-hikam itu adalah sesuatu atau perkataan yang bijak. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan hikam itu apa? Hiya qaulun balighun qasirun yasduru an tajribatin amiqatin fiha fikrun sadid. Jadi yang disebut dengan hikam itu dia adalah perkataan qaulun baligh, perkataan yang sangat baligh, yang sangat luar biasa, yang sangat mengandung sastra di dalamnya. Kemudian qasir, pendek. Dan perkataan-perkataan itu lahir dari tajribah atau pengalaman-pengalaman. Contoh yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan berapa bulan yang lalu, afatur ra'yi al-hawa. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Seolah-olah kita tidak berakal kalau kita selalu mengikuti hawa kita. Kemudian yang pernah kita bahas juga tentang hadis Nabi SAW, akhirud dawai al-kai. Obat yang paling terakhir itu al-kai. Apa itu al-kai? Kita telah bahas beberapa bulan yang lalu, yaitu pengobatan menggunakan besi yang panas. Nah, itu yang disebut dengan hikam. Perkataan yang bijak, kemudian kata-katanya singkat, tapi maknanya sangatlah luas, dan perkataan itu keluar berdasarkan dengan pengalaman. Contoh kai. Kai kenapa dikatakan dia menjadi obat yang paling akhir? Karena itu obat yang paling menyakitkan. Bayangkan besi panas ditempelkan di tempat yang ada luka. Sudah lukanya sakit, ditambah ditempelkan dengan besi yang panas. Nah, itu akan sangat menyakitkan. Lebih banyak dorornya. Makanya diakhirkan. Selagi masih ada obat selain kai, maka kita gunakan obat yang lain. Masih bisa pakai ramuan daun-daunan yang ditumbuk dan lain sebagainya, atau minyak-minyakan dan lain sebagainya. Kita masih gunakan itu, tidak langsung kepada kai. Makanya kata Nabi SAW, akhirud dawa al-kai. Kai itu adalah obat yang paling terakhir kalau sudah tidak punya alternatif yang lain. Tapi sekarang kita akan bahas khasa'isuha. Khasa'is atau kekhususan dari hikam ini. Yang pertama, hikam itu dia pasti punya taswiru adat asy'ub. Jadi dia punya punya taswir, punya bayangan. Kayak kita mau bilang afatur ra'yi al-hawa. Afatur ra'yi al-hawa. Sesungguhnya hawa nafsu itu membuat akal kita menjadi tidak berguna. Afatur ra'yi al-hawa. Jadi kita punya gambaran, jadi jangan terlalu mengikuti hawa. Soalnya kalau kita mengikuti hawa seperti kita orang yang tidak berakal. Atau kata Nabi SAW, fa in lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Berarti ciri-cirinya orang yang melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan malu. Berarti dia sudah tidak memiliki lagi rasa malu. Kemudian yang kedua adalah yaglibu 'alaiha al-ijaz. Jadi
dia pendek, yang maksud dengan ijaz itu kata-katanya pendek tapi maknanya luas. Fa in lam tastahyi fasna ma syi'ta. Padahal kalau kita mau jabarkan, kita mau bilang kamu selalu melakukan maksiat di tengah jalan, apakah kamu tidak malu? Kamu selalu minta uang banyak pada orang tua, padahal cuma dipakai maksiat, apakah tidak malu? Kamu selalu ini, apakah tidak malu? Daripada kita ngomong panjang lebar satu kata, ya satu jumlah, yaitu jumlah al-hikam, jumlah yang bijak. Apa? Ya, fa in lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau tidak malu, ya udah, buat segala sesuatu yang kamu mau. Taib. Orang yang berakal pasti akan berpikir, oh ini bukan pembebasan, tapi ini adalah larangan. Kemudian alfazuha fasihah, dan lafaz-lafaznya itu fasihah. Fasihah itu artinya salim, bebas dari tanafur, bebas dari illah, bebas dari kesalahan i'rab dan lain sebagainya. Artinya kata-katanya itu sempurna sesuai dengan kaidah. Kaidah yang dimaksud di sini adalah kaidah dalam bahasa Arab. Kalau kita pakai kata-kata yang bijak, berarti kata-katanya salim atau selamat dari sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang Indonesia, atau sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kemudian ma'aniha wadihah. Kemudian makna-maknanya wadih. Wadih itu artinya jelas. Jadi tidak ada yang yang terselubung. Misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang lagi tren, tapi orang lain belum tentu memahaminya. Misalnya di Bandung yang lagi tren odading mang oleh. Kemudian kita ke Gorontalo, kita bilang, odading mang oleh ikan hiu makan tomat. Orang Gorontalo pasti nggak paham. Yang paham hanya orang Bandung saja. Kecuali orang Gorontalo yang selalu update, atau orang Papua yang selalu update, pasti dia bakal paham. Ketika dibilang ikan hiu makan tomat, pasti langsung connect. Oh, yang dimaksud odading mang oleh yang lagi viral. Taib, itu contoh. Jadi alfazu maknanya harus jelas. Kalau kita pakai bahasa Indonesia harus dipahami oleh seluruh orang Indonesia. Kalau kita pakai bahasa Arab, yang kita gunakan itulah bahasa Arab yang fasih, yang ada di dalam kamus, dipahami oleh orang Arab. Kemudian yang terakhir adalah afkaruha jayyidatu wa amiqah. Kemudian kata-katanya itu sangatlah dalam, mengandung makna yang sangat dalam, walaupun dia singkat tapi maknanya itu sangat amiqah itu artinya dalam. Taib. Dan kemudian amsal, inilah yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Secara garis besar, amsal itu adalah peribahasa. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal kita untuk memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.